semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Cika Rahmasari, salah satu mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawakarta Raharja, Purwakarta. Di video ini, aku akan mereview satu buku yang super duper menarik, keren, dan seru banget buat kita bahas. Judul bukunya yaitu Muamalah Milenial, ditulis oleh Nur Izzati SEME dan Nurin Muhammad Ilyasa Rifai Eshom, diterbitkan oleh Guepedia pada tahun 2024 dengan ISBN 978-623-421-4826. Di video ini, aku akan ngeringkas isi 8 bab plus ngasih pendapat aku tentang kelebihan, kekurangan, dan kesan-pesan setelah membaca buku ini. Tapi tenang teman-teman, aku bahas santai sambil ngopi atau rebahan juga boleh. So, jangan skip videonya, tonton sampai habis, langsung aja kita mulai reviewnya. Di bab pertama, buku ini ngajak kita kenalan dulu dengan dua istilah besar, yaitu muamalah dan syariah. Sebelum masuk ke muamalah, kita harus kenal dulu apa sih itu syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan menuju sumber kehidupan. Dalam Islam, syariah itu adalah aturan lengkap dari Allah, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, sampai mengatur cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah, tujuan syariah itu sederhana teman-teman, agar manusia enggak tersesat dalam hidup dan setiap langkahnya berada dalam koridor yang baik. Karena syariah itu bukan cuma ritual ibadah, ia mencakup ekonomi, sosial, hukum, hingga cara manusia menjaga alam. Inilah pondasi dari muamalah. Nah, syariah itu kayak gitu teman-teman, bukan mau ngerepotin tapi nunjukin biar jalan kamu nggak tersesat. Jadi kalau kamu ngedenger kata syariah, denger bank syariah, hotel syariah, jangan langsung mikir bakalan disuruh hafalan surat Al-Baqarah ayat 286. Tenang, itu cuma branding, yang penting prinsipnya. Gimana teman-teman, udah ngerasa puas belum dengan penjelasan aku tentang syariah di bab pertama? Kalau udah ngerasa puas, kita langsung aja lanjut ke bab kedua, yaitu tentang inti muamalah. Nah teman-teman, muamalah itu luas banget loh. Secara sederhana, muamalah adalah cara manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama ada muamalah adabiyah, yaitu mencakup tentang sikap dan akhlak perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya jangan ngeselin, jujur, amanah, nggak nyinyir, nggak toksik, sopan santun sama orang tua, dan sabar di jalan, dan jangan nyelip pas lampu merah. Itu juga termasuk muamalah. Yang kedua ada muamalah madiyah. Nah, ini baru soal tentang keuangan seperti jual beli, investasi, sewa, cicilan, semuanya masuk di sini. Intinya, muamalah mengajarkan satu pesan, yaitu hidup itu nggak usah ribet, tapi jangan merugikan orang lain. Setelah di bab 1 dan di bab 2, kita memahami konsep syariah dan muamalah mulai dari pengertiannya serta jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik, yaitu bab 3. Di bab ini kita tidak hanya belajar teori, tapi melihat bagaimana muamalah benar-benar dipraktikkan dalam sejarah Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan ekonomi Islam di berbagai masa. Yuk kita lanjut ke pembahasan bab 3. Di bab 3 ini nyeritain gimana muamalah sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau itu seorang pedagang profesional, jujur, dan dipercaya semua orang. Dari masa Nabi ke masa Khulafaur Rasyidin sampai era kejayaan Islam, sistem ekonomi Islam itu udah jalan ribuan tahun loh. Jadi bukan hal baru, justru ekonomi Islam sudah sangat matang dan berpengalaman. Saat hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun sistem ekonomi yang adil dan tertata, seperti jizyah atau pajak perlindungan untuk non-muslim, lalu kharaj, pajak tanah, dan usyur. Di masa itu, dunia Islam menjadi pusat dagang internasional. Semua berdasarkan prinsip-prinsip yaitu keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini membuktikan bahwa ekonomi Islam itu udah pernah benar-benar dijalankan dan berjalan sukses. Nah, gimana nih? Bab 3 udah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke bab 4,
yang mulai masuk ke lembaga keuangan di Indonesia. Yuk kita bahas. Kamu tahu nggak lembaga keuangan? Pasti bank kan? Nggak cuma itu, Besti. Banyak orang kalau dengar kata lembaga keuangan pasti mikirnya langsung bank aja kan? Padahal banyak loh jenisnya. Bank itu tempat kita nabung dan pinjam uang. Dan bank itu leasing, pasar modal, pembiayaan, dan lain-lain. Leasing itu bantu kamu buat punya motor tanpa harus jual ginjal. Pasar modal itu saham yang mondar-mandir lebih cepat daripada balikan sama mantan. Paham lembaga-lembaga ini sangat penting supaya kamu nggak salah minjem uang yang bunganya bikin trauma 7 turunan. Nah, bab 4 sudah selesai kita bahas. Kita lanjut ke bab 5 tentang riba dalam muamalah. Riba itu kayak mantan toksik, gak kerasa tapi ngaruh banget sama berkah hidup. Ada 3 jenis riba yang akan aku bahas. Yang pertama itu adalah riba padel, yaitu tukar barang ribawi tapi enggak seimbang. Misalnya, tukar emas dong 10 gram sama 11 gram. Ya jelas gak boleh dong, itu termasuk riba padel. Yang kedua ada riba nasiah, yaitu tambah biaya ketika telat bayar. Misalnya bunga pinjaman, kartu kredit, dan bunga telat, semuanya masuk ke sini. Yang ketiga ada riba karena harga nggak jelas. Contoh klasiknya yaitu cash 90 juta, kredit 95 juta. Tapi detailnya itu nggak dibahas di awal. Awalnya enak, tapi ujungnya kena diabetes finansial. Jadi jangan sampai kamu kena riba. Setelah bahas riba di bab 5, sekarang kita lanjut ke bab 6, yaitu tentang fatwa-fatwa MUI. Yuk kita masuk. Nah, di sini kita mulai ketemu dengan hal yang super relate di kehidupan kita sekarang, yaitu tentang fatwa-fatwa MUI. Jadi, bab ini tuh semacam guidebook untuk kita supaya nggak salah langkah dalam transaksi modern. Karena zaman sekarang tuh jujur semuanya berbasis digital, mulai dari transaksi online, belanja online, transfer uang, sampai akan lewat aplikasi. Semuanya cepat, praktis, tapi tetap harus sesuai syariah dong ya. Di bab 6 ini dijelasin gimana MUI ngasih panduan lewat fatwa. Mulai dari jual beli online, aturan akad yang sah, sampai transaksi. Nah, intinya apa sih dari semua itu teman-teman? Supaya kita nggak kejebak riba, goro, dan semua transaksi jelas, halal, dan adil. Jadi, bab 6 tuh kayak bilang ke kita, kamu mau transaksi online, offline, apapun itu, cek dulu akadnya, biar tetap aman dan berkah. Gimana? Seru banget kan teman-teman? Bab 6 ini tuh ringan, tapi manfaatnya gede banget buat kehidupan kita sehari-hari. Bab 6 sudah kita bahas. Seru banget ya lihat fatwa MUI ngatur transaksi zaman sekarang. Nah, kita berlanjut ke bab 7, yaitu tentang jenis-jenis akad. Yuk kita mulai. Di bab 7, buku ini membahas tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Akad itu intinya adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang membuat suatu transaksi menjadi sah. Nah, macam-macam akad itu, yang pertama ada wadiah, yaitu akad titipan. Yang kedua ada akad mudharabah bagi hasil. Yang ketiga musyarakah, yaitu kerjasama modal. Keempat yaitu murabahah, yaitu jual beli dengan margin. Yang kelima ijaroh, akad sewa. Dan yang terakhir adalah akad ran, yaitu gadai. Dan beberapa akad lainnya yang sering digunakan dalam keuangan syariah. Inti dari bab ini adalah bahwa setiap transaksi harus punya akad yang jelas supaya tidak terjadi riba, penipuan, dan ketidakjelasan. Bab 7 membantu kita memahami bagaimana transaksi bekerja dalam praktik yang sesuai. Nah, bab 7 sudah selesai kita bahas teman-teman. Berlanjut ke pembahasan bab terakhir, yaitu bab 8 tentang muamalah menurut para ulama mazhab Sunni. Yuk kita langsung mulai. Di bab 8 ini kita diajak untuk melihat bagaimana keempat mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i memahami dan menentukan hukum dalam muamalah. Di bab ini nunjukin bahwa setiap mazhab memiliki cara berpikir dan ijtihad yang berbeda-beda. Tapi semuanya tetap berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mulai dari mereka memandang akad, jual beli, riba, sampai aturan transaksi lain-lainnya, semua punya pandangan yang unik banget nih teman-teman.
Tapi tetap satu tujuan, yaitu menjaga agar transaksi berjalan dengan adil dan transparan. Di bab 8 ini, kita belajar makin sadar bahwa muamalah itu benar-benar sangat luas banget. Dan pendapat para ulama inilah yang menjadikan landasan ekonomi syariah masih ada sampai saat ini. Nah, gimana nih teman-teman? Bab 1 sampai bab 8 udah selesai aku bahas. Aku lanjutin ke bagian yang gak kalah penting, yaitu kelebihan, kekurangan, kesan-pesan, kritik, serta kesimpulan dari buku Muamalah Milenial. Menurut aku, kelebihan dari buku ini yaitu buku ini juara banget. Bahasanya ringan, isinya lengkap, dan super duper relate banget sama kehidupan kita. Bener-bener bikin muamalah itu jadi gak menakutkan seperti yang aku pikirkan sebelumnya. Tapi ya, pasti ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu, buku ini terlalu padat, lalu contoh kekinian yang masih minim, dan kurangnya visual. Jadi kadang saat kita baca, bacaannya jadi kering sedikit. Kesannya, jujur aku suka banget, bikin aku ngerasa, oh ternyata muamalah seru banget ya. Insight-nya dapat, terus penjelasannya ngena banget. Pesannya pokoknya apapun transaksinya, jangan lupa akarnya harus jujur, adil, dan sesuai syariah. Baru itu mantap. Untuk kritiknya, aku cuma berharap penulis nambahin contoh modern seperti pay letter, e-wallet, dan transaksi digital supaya relate banget sama anak zaman sekarang. Nah, untuk kesimpulannya, buku muamalah itu bermanfaat dan wajib banget dibaca kalau kamu pengen tahu lebih dalam tentang ekonomi Islam. Oke teman-teman, itu dia review seru tentang buku muamalah milenial. Semoga penjelasan tadi bikin kalian lebih paham, lebih kebayang, dan gak takut lagi sama istilah-istilah muamalah yang kelihatannya ribet, padahal aslinya simple banget loh. Makasih banget untuk semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau video ini membantu, jangan lupa di like, di share, di komen, atau sekedar bagikan aja sama teman. Terus kamu bisa bilang, video ini bagus banget loh buat kita dipelajari, atau buku ini bagus loh buat dipelajari. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga vibe positif, dan sukses selalu buat kalian. Bye-bye semuanya.